Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Ratna Dewi, mahasiswi Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Farmasi, kelas Farmasi 20C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen sebagai suatu sistem dan penggolongan perusahaan. Diajukan untuk memenuhi salah satu mata kuliah manajemen farmasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Lina Aliani. Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Manajemen dan organisasi sebagai suatu sistem. Apa sih itu sistem? Sistem merupakan kumpulan bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk kesatuan kompleks, dan masing-masing bagian bekerja sama, bebas dan terkait dalam mencapai kesatuan sasaran dalam situasi yang kompleks. Tanda-tanda sistem, yaitu sebagai berikut. 1. Orientasi atas sasaran berupa tingkah laku terarah. 2. Kesatuan dan kebersamaan. 3. Keterbukaan. 4. Dapat ditransformasikan. 5. Sifat ketergantungan antar bagian. 6. Mekanisme pengawasan. Penggolongan perusahaan. 1. Berdasarkan kriteria faedah, yaitu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, faedah elementer, yang kedua, faedah bentuk, yang ketiga, faedah tempat dan waktu, yang keempat, faedah jasa terhadap perusahaan lain. Dalam faedah elementer terbagi menjadi 2 bagian, yaitu ekstraktif dan agraris. Dalam faedah bentuk terbagi menjadi 1 bagian, yaitu industri atau kerajinan. Dalam faedah tempat dan waktu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama perusahaan dagang, yang kedua perusahaan pengangkutan, yang ketiga perusahaan pergudangan. Dalam faedah jasa terhadap perusahaan lain terbagi menjadi 2 bagian, yaitu perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi. 2. Berdasarkan yuridis ekonomis menjadi beberapa golongan, yaitu usaha perorangan, usaha persekutuan, yaitu firma, CV, VT, koperasi, yayasan, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan jawatan, dan perusahaan umum, serta perusahaan perseroan. Usaha perorangan adalah usaha yang tanggung jawab pada pribadi seseorang. Usaha persekutuan adalah kerjasama antara beberapa orang. Firma adalah bentuk khusus usaha persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama, melakukan usaha bersama, hutang dan laba bersama. CV, persekutuan komanditer, adalah persekutuan yang didirikan oleh sekutu-sekutu yang memimpin dan sekutu-sekutu yang mempercayakan modalnya untuk digunakan dalam perusahaan. VT, perseroan terbatas, adalah berbadan hukum, suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak dan kewajiban sendiri, terpisah dari yang mendirikan dan memiliki PT tersebut. Mendirikan PT menggunakan jasa notaris disahkan oleh Kemenhumkan. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang keanggotaannya bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan dengan tujuan kesejahteraan material anggotanya. Nominal partner sebagai partner tapi tidak ikut memberikan modal dan tidak mendapatkan laba. Yayasan adalah suatu jumlah modal yang disendirikan dan berstatus badan hukum. Modal yang disendirikan dianggap tidak ada pemiliknya dan terlepas dari yang mendirikan. Yayasan tidak mencari laba. Bagi yayasan yang mencari laba tergolong perusahaan. Perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Beberapa jenis sekutu, yaitu general partner, bertanggung jawab penuh memegang manajemen perusahaan. Special or limited partner, bertanggung jawab pada modal, tidak pada manajemen perusahaan. Silent partner, tidak aktif tapi terkenal sebagai partner oleh publik. Secret partner, aktif dalam partnership tapi tidak dikenal publik. Dormant or sleeping partner, yaitu tidak aktif dan tidak dikenal publik. Senior partner, yaitu partner awal, modal besar ikut memanage. Junior partner, yaitu kebalikan senior partner. 8 nilai primer
asas budaya baru, yaitu asas tujuan, asas konsensus, asas keunggulan, asas prestasi, asas empiris, asas kesatuan, asas keakraban, dan asas integritas. Budaya perusahaan atau korporat. Budaya korporat adalah suatu pedoman bersama dalam berperilaku untuk memecahkan masalah-masalah korporat dan merupakan seperangkat sistem nilai, keyakinan, dan norma-norma. Korporat yang sukses berhasil mampu mengelola budaya baru, seperti 1. Memperhatikan kebutuhan rohani karyawan, tidak hanya jasmani. 2. Lebih banyak kerja akal pikiran daripada kerja fisik. 3. Tersedia pilihan pekerjaan dan mobilitas tinggi. 4. Manajer memberikan konsultasi bukan perintah. 5. Kompetensi keterampilan manajemen dan bukan teknologi. Yang terdiri dari rasional, objektif, normatif, sukses, produktif, dan inovatif. Efektivitas karyawan. Kualitas, produktivitas, efisiensi, laba, pertumbuhan, pemanfaatan lingkungan, stabilitas, kecelakaan kerja rendah, semangat kerja tinggi, kepuasan kerja, penilaian pihak luar, kualitas kehidupan kerja, tidak ada ketegangan, pemeliharaan karyawan baik, komunikasi terbuka, dan kelestarian atau survival. Budaya korporat yang kuat akan berpengaruh terhadap efektivitas, karena yaitu 1. Para karyawan loyal. 2. Nilai budaya menjadi pedoman perilaku. 3. Berpartisipasi dalam bentuk konsensus, pengakuan, dan menghormati status sebagai karyawan. 4. Orientasi karyawan pada misi, visi, dan tujuan perusahaan. 5. Karyawan paham apa yang boleh dan tidak dilakukan. 6. Karyawan saling mendukung dan membantu. 7. Karyawan merasa dihargai. 8. Adanya keberadaan dan saling pengertian. 9. Budaya korporat sesuai dengan strategi korporat. Produktivitas dan efisiensi, yaitu 1. Laba meningkat, 2. Harga pokok turun, 3. Hasil produksi mudah tersebar, 4. Harga jual dapat diturunkan, 5. Banyak pembeli karena murah, 6. Kompetitif, dan 7. Efisiensi waktu. Nah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.